Karena ada operator. Berarti gue nyadar terus ya, maksudnya Nggak apa-apa. sebentar kalau gue ngobrol sama Akif itu kan gue membelakangin Kan ada ini mas, ada Mas. bagus kan? Ada Kodenya apa? punggung udah rentan. Mas, Kodenya? nggak jadi. kodenya. Oh. Fingerprint. Sih. Kaget pasti. Kaget pasti. Bukan kena kan, tuh kan hitam. Oke. Sama kayak ini mas. Iya. Udah. Udah mulai. Bismillah. Serius. Siap tawa. Soalnya podcast SJ juga nggak ada opening ya. Oh iya. Gila langsung. Oh iya. Sebenarnya podcast juga gitu. Biasa sebenarnya. opening ya nggak ada. Ya langsung ngobrol aja langsung terus Udah. tiba-tiba ini sebenarnya ngobrol apa sih? Boleh ya? Udah siap nih. Ya kan? Udah dulu. Ya. Ya. 9. Mau tak lagi. Udah dia. Ayo. Belum openingnya. Ngomong-ngomong soal apa? Jadi kita ngapain? Jadi kita ngapain? Kita hari ini ngapain? Kita hari ini mau bikin podcast yang judulnya Neil on Air. Oh, kan gua ini dulu. Oh, iya. Podcast. Oh. Ya, lagi. Apa yang kejadian? Nggak gini, gue sebetulnya ada 2 MC nih. Yang satunya nyelonong sepot, yang itu makan. Terus gimana cara ngomongnya? Ngomong masalah ya. Dulu belum sepi. Yuk, 1, 2. Ngomong masalah nih loh. Sekarang kita berada di Obrol Coffee. Yoi. Sponsor. Berapa kopi? Terima kasih berapa kopi? Sekarang kita lagi ngapain? Sekarang kita lagi mau bikin podcast. 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 Oh, berarti podcast kayak artis itu ya? Yoi, bener. Podcast. Pengen sih. Nggak, bukan dong, bukan pesaran dong. Jadi ini om botak. Bukan. Bukan. Terus apa? Kita ini adalah podcast terbaru dari Onelity, yaitu Neil on Air. Neil on Air. Belum ada tagline-nya, Teman-teman. Oh, benar, tagline-nya. Mungkin episode 2, episode 3. Nunggu di rumah saja. Lu El Presidente SJW Kan kita udah kenalin, kita ada masuk. Aku ngomong aja. Kalian tadi gak masuk. Nah, ini kan episode perdana dari Neil on Air. Dari Neil on Air. Kita bakal ngomongin tentang lintas generasi Onelity karena ini kita kemarin baru aja anniversary. Ya, yang ke 5 tahun. Tuh. Jadi kita bakal ngomongin apa aja sih yang terjadi di Onelity selama 5 tahun ke belakang. Jadi di episode pertama ini bakal ngebahas seperti ya. Ya, betul. Jadi kita bakal ngundang dari 3 generasi. Ada 5 tahun. Ya, oke. 3 generasi. Yaitu ada Yang pertama ada Mas Akif, Kak Naomi, dan Mas Deka. Jelasin dulu dong. Kak Aki, Kak Naomi sama Kak Deka ini dari mana? Ini Mas Akif ini Mas Akif ini dari generasi awal-awal. Dari Dari generasi generasi bahkan generasi 2 ya. Dua Dari ya. generasi 2. Karena generasi 1 gak tahu kemana. Kita gak punya anaknya. Mohon maaf. Ini Naomi berada di generasi 3. Bahkan jadi bendahara. 4 dong. Ini 4 Empat dong. Empat. 4. Naomi generasi 4 sebagai bendahara sekarang. Mas Akif dulu sebagai admin Twitter. Di dosing. Sosial media. Buat aja dong. Anda bisa ngomong semua dong. Ada Sisi sosmed. ketawa dong kalau saya buat dia balas nih. Kalau dulu dia balas dulu pernah model rampok Lunaria. Pesona loh, pesona. Waduh, Jangan masuk itu, jangan masuk. Tapi gak selesai masalahnya. Itu kan di zamannya Armond Best.
sensor. Ini ada Mas Deka yaitu sebagai koordinator Onelity. Dulu Koordinator Onelity. Generasi 3. Kalau member dan ex member kan berarti gua ex pengurus gitu Ya, ya. betul, pengurus. Karena ini dua-duanya Mas Akib, Mas Deka udah ex pengurus. Sisa Nomi yang masih pengurus. Ya. Asal gitu. Semangat ya, gitu. Semangat ya. Semangat ya demi mendapatkan warna yang seberapa. Demi mendapatkan warna yang seberapa itu. Karena tadi Mas Deka sebagai awal dari terbentuknya 3 koordinator. Ya, Sebelumnya Onelity itu ketua, pakai ketua. Betul. Kemudian di eranya Mas Deka baru kita Pakai pakai sistem. koordinator. Ah, enggak juga. Masalah Apa gimana? Jadi berangan dari sebelumnya Mas Deka, kemudian Mas Deka mengubah sistem itu menjadi 3 koordinator bersama dengan Dimas dan Muhammad Yusuf. Betul. Dan Mas Deka sebagai koordinator internal Betul. yang membawahi Naomi. Ya. Dulu sebelum akhirnya diambil alih. Boleh? Terlalu program. Karena saya nggak pernah mempromosikan diri sebagai Ternyata overproud juga ya. jadi chef. Oke, mungkin Kalau dipotong aja tuh. GTTA. mungkin kita mulai dulu cerita fokus kita. Kenalan dulu dong, lu siapa? Oh iya, saya Irfan. Irfan Dharma. Saya Dharma. Sekarang menjabat sebagai admin website. Admin website. Alhamdulillah. Sekarang Sebagai sama dong. saya saya Zipra sebagai atasannya Naomi. Kan sombong banget, sombong. Sama kan? Padahal dia nyebut jabatannya dia, dia harusnya tahu anak buahnya siapa. Kan sombong. Oke. Saya Zipra sebagai koordinator internal Onelity. Untuk periode sekarang. Periode sekarang yang baru. Udah ada yang mau kudeta belum? Oke, itu dia. Kan suara lumba-lumba ya. Oke, buat yang pertama mungkin kita bahas dulu ya awal-awal terbentuknya Onelity. Ya. Mungkin Mas Akib belum awal-awal, tapi belum awal. karena generasi gua. Iya, betul. Kalau saya tuh masuknya ini April 2021. Oh iya. Berarti 2 tahun setelah Setelah yang debut. Ya. Karena sebelum itu kan masih kalah banget. Apa nama fanbase-nya? Aku nggak ikut fanbase dulu. Oh, nggak ikut. Nah, justru karena pas nonton STS-nya, kok mau udah diceritain ya? Betul pas ini STS Lala kan, aku duduk di belakang sama Tumat itu. Melihat ada yang bawa, dulu kan proyeknya masih di belakang, ada yang standing kan. Oh iya. Jadi ada yang bawa balon Zaman-zaman umurnya dia. Terus ngobrol sama Tumat. Kok seru ya kayaknya masuk fanbase. Ya dulu kan masih lone wolf, masih Bergerilya sendirian. single factor. Single factor. Terus pas itu, Full waro dong. tapi pas ngeliat itu juga langsung apa namanya, langsung nggak tertarik masuk fanbase begitu aja enggak. Terus? Ya udah masih jalan aja. Tapi begitu Lala kena restruk, wah mencerat ini. Wah. Terus kenapa tiba-tiba akhirnya masuk ke Onelity? Nah karena pas di era Lala, by the way Lala sempat kena skandal gitu. Sensor. Sempat kena ketahuan pacaran sama pacar model yang gondrong itu. Itu dia ketahuan terus sempat dihukum berapa ya? 2 bulan ini. Selama 2 bulan itu tiba-tiba ada video Onil gitaran. Oh, keren. Iya. Banyak Dulu awal-awal tiap nonton tuh bisa gini nih. Reaksi natural. Sekarang enggak? Aku gininya kalau sekarang momen onda. Tetap ada audiens ya, tapi tambahan dahnya. Oh, Kalau ondang Terus bisa lanjut ngomong onda. Kalau saya salah tuh.
Gitu aja. Terus kan itu April kan. Ya. Itu waktu saya masuk masih ini ketuanya yang dulu namanya siapa ya? Oji kalau nggak salah. Oji. Fauzi apa gitu. Tuh. Kemudian akhirnya kenapa tiba-tiba dijadiin admin? Belum. Selamat. Iya, soalnya kata begitu masuk nggak tiba-tiba jadi admin dong. Iya. Kita kayak nimbrung, so asik dulu, so asik. Dulu tuh member peneliti nggak kayak sekarang. Sekarang berapa sih, Min? 350. Wah, 350. Dulu saya pas masuk saya member ke 44. Anggota meneliti ke 44. ID-nya 44 ID. Oh, 44. Meneliti siapa? Ya atu-atu langsung aja. Oh, 44. Nah, kurang lebih ntar kalau ada misalnya admin lama nonton terus ngehina saya kan sama lo. Aduh, boleh mantap woy. Kita berdua 48. Kalau 48 lo Gitu aja. Terus admin yang tadi bukan juga 47. gitu mulu. Terus ya udah nih dulu nggak bla 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 bla. Sempat dulu ada. Sempat ketemuan nggak? Ketemuan offline nggak? Enggak, kalau yang sama yang admin lama. Tapi dia Discord aja. dia ngadain ini gathering di apa namanya? Google Meet. Oh, online ya. Ya online. Belum Discord ya? Di Discordnya ada, tapi nggak tahu entah kenapa pas ngadain gatheringnya di Google Meet. Iya, Google Meet kali. Udah kenalan, bla bla bla. Itu belum akrab. Mengakrabkan dirinya tuh pas ini. Ada namanya dulu. Oh, Google Meet berarti bukan akrab ya? Akrab tuh ada kepanjangannya loh. Akrab ada kepanjangannya. Kadang-kadang dong. Pasti lah. Makrab itu berarti Makin. Akrab. Akrab. Meneliti makrab. Makin akrab. Aja apa akrab tuh? Gak penting banget sih kata-katanya. Pokoknya mulai ketemu nama orang-orang meneliti itu pas ini. Itu namanya apa sih? Private ini tuh. PM. Bukan. Yang Private talk. Iya, private talk. Bukan private talk itu. Yang pertama. Ya. Kedua itu. Nah, itu sudah ketemu member ya? Ketemu sama dulu cikal bakal ternyata bakal ketuanya. Saya ketemu sama Domenico Bagas. Kenalan. Oh, ketemunya di private talk. Iya, Bagas terus siapa lagi itu dulu ya? Si Emil kalau nggak salah ya, lupa awal-awal. Ya udah jadi di grup makin so asik aja. Makin asik. So kenal dekat aja. Nggak asik juga. Sebenarnya nggak asik banget. Karena yang ngeramein dulu ya orangnya gitu aja. Oh iya, betul. tapi ngehidupin lah ya. Nah, Hidup juga kayaknya. nah pas makin terus kan dulu kalau mau ngelihat rules atau apa info kan ada di note grup Ya, tuh kan. ya. Iseng lah tuh ngecek apa namanya note grup. Ada jumlah show Onil. Kok nggak updatean terakhir tuh kayak masih jauh banget gitu loh. Dibandingkan yang sekarang. Dibandingkan waktu aku masuk kayak udah kelewatan 3-5 show. Tanya di grup, ini show-nya emang nggak update kak? Min gimana dulu? Enggak, adminnya sibuk. Langsung di grup langsung gitu. Admin vendor sibuk ya. Oh ya udah, saya minjem datanya ya kak. Jadi waktu itu saya ini ya copy semua. Saya ini bikin di spreadsheet. Jadi rekap sendiri datanya yang dulu apa admin itu. Nah udahlah tuh terjadi huru hara segala macam. Naiklah si ini Domenico Bagas ini. Berarti ketua lanjutnya. Ya, ketua. Pas itu pas dia ketua, saya baru masuk admin Twitter. Makanya itu Didoxing sendiri. admin sosmed. Kita udah nahan loh ini. Sosmed dong. Oh, sosmednya udah nggak ada itu ya?
Iya, dulu masih pakai Google Plus ya. Nggak ada dulu. Itu karena biasanya cuma ngadmin sosmed, nah jadi cuma ngadmin. Jadi sebutin kan kepengurusan dulu, nggak usah, udah kita aja. Udah intinya sebagai admin sosmed dan tukang rekap show. Oke. Jadi segala Onil yang dilakuin dulu, segala hal atau apapun yang Onil lakukan, ada rekapnya bro. Bukan Ada rekap. individualis ya. Ada yang Nah dulu karena aku nggak masuk fanbase Lala, aku ngerekap show-nya Lala sendiri di Twitter. Ya gue lihat tuh ada di Twitter lu ya. Iya. JHS ya Mas? Lala. Nah kalau sekarang ini nggak ada Mas JS itu. Kebantu lo sebenarnya. Iya. Member aja juga kayaknya ngeceknya di situ deh. Terima kasih Mas JS. Mas JHS. Makasih banyak. Banyak fanbase mungkin nggak kesana. Iya. Udah kan. Sebenarnya cuma tukang rekap aja sih. Oh. Sama bantu-bantu ini ya caption dari sosmed peneliti ya. Iya. Pokoknya kan dulu kalau captionnya tolol tuh. Nanti di sini kita cek ya di Iya, soalnya dulu Twitter. pernah nih kayak harus apa ACC dulu, apa ACC dulu. Ah lama. Itu untuk ACC-an untuk upload. Iya, jadi kan kayak butuh waktu, jadi nggak bisa langsung ini. Udah. Langsung jeder lah ya. Oke. Lanjut. Dika Mas Dika dulu berarti. Oh iya, Mas Dika dulu berarti. Mas Dika dulu. Agak patah ya. Oke, Gini. Ah ternyata admin sosmed nggak begitu asik ya. Ya. Kalian aja deh koordinator. Kayaknya ngomongin admin sosmed kayaknya kurang. Kita langsung ke ini aja. Tanya-tanya koordinatornya. Gimana Mas Dika? Baik. Enggak. Tanya dulu karena Mas Akif udah kita tanya-tanya kenapa bisa tiba-tiba ngasih Onil. Kita tanya juga ke Mas Dika. Gimana tiba-tiba ngasih Onil? Sebenarnya nggak ada tiba-tiba ya. Nah, Kalau tiba-tiba itu berarti kan Spontan. Nah, kalau awalnya ke Onil emang intinya tuh thanks to pandemi sebenarnya. betul. Karena pandemi, JKT itu pindah ke media online. Tuh. Dan kita kan jadi bisa mengakses ya. Nah, Ya. dari situ gue ngeliat, oh ini ada cuplikan-cuplikan dari YouTube. Dulu yang bikin kepikir itu sebenarnya JKT TV. Saking bingungnya mau banyak kontennya di JKT TV betul. karena bingung mau ngapain lagi, buka YouTube udah bosen. Ya. Terus muncul lah Udah tamat lah. Terus tahap itu. baru kata udah tidak ada video lagi gitu di bawah gitu kan. Nah muncul JKT TV, gue nonton. Terus muncul lah, ternyata dari situ muncul klip ini showroom. Oh iya. Showroom Showroom. Gue juga baru tahu kalau misalkan ada live-nya ternyata. Nah, yang bikin terpikat itu adalah sebenarnya saya sebagai pasien dari Ondel Show 74. Mari berobat. Nah, itu dia. Bagus kudu dong. Podcast aja belum punya tagline. Dari situ nyari nyemplung ke JKT TV itu akhirnya tahu bahwa show teater itu dijual secara online dengan harga yang murah. Live streaming ya. Live streaming betul. Terus kayak wah enak nih. Ya. Yang tadi cuma tahu cerita-cerita doang, ini dia terus lari ke lagu. Nonton live streaming pertama kali apa Mas? Show-nya. Kalau nggak salah sih RKJ. RKJ. Nonton RKJ dan di situ ada fase tuh di mana gue nggak boleh ngelewatin satu pun show. RKJ, SG, sebelum SN apa? Validity dong. Oh enggak. Belum masuk berarti. Benzeng. Gue bahkan klip yang muncul pertama kali itu sebenarnya
ini klip penebangan pohon sakura. Terus udah kayak ini kenapa? Habis itu dia Ketebak ya. Aduh kasihan banget. Ini kenapa ya cewek-cewek di atas panggung pakai gaun banyak tapi nangis gitu loh kan? Ada apaan? Apaan tuh? Apaan gitu ya? Oh ternyata nyanyi. Oh pas tulis lagi JKT. Ya udah habis itu. Nah, tapi pas ngira nangis itu nggak ngira ini kan mereka nyanyi gara-gara dihukum itu enggak enggak nangis soalnya. Iya. Soalnya banyak ini kan kompilasi melodi hukum ini ada ininya ada generasinya karena nggak melakukan sesuatu. Oh, lewat yang di bawah. Gimana waktu itu? Videonya mah nggak nyambung kalau Ini kayak di bawah iceberg gitu videonya kayak nggak ada yang tahu itu apa gitu ya. ini melodi nyambung. Intinya sih udah kayak gitu, masuk ngerti JKT, terus itu gue mikir dong, ini gue udah pandemi nih, sendirian, gitu ya. Gue kalau misalkan gak punya komunitas, gue gak bakal tahu gitu loh, kenal orang baru, dapat pengalaman baru, dapat kesempatan baru. Nah, waktu itu ingat banget memutuskan untuk VC pertama kali sama Onil. Tapi belum masuk fanbase. Belum masuk fanbase. VC pertama. Berarti golitnya segitunya ya mas? Apa Kita ya? tahu VC itu Oh itu VC tuh kayak ada VC, ada streaming tuh kayak langsung di itu ya? dicobain gitu. Ada VC tuh inget banget. VC itu cuman berempat. Bayangin Onil VC 1 WR waiting room Satu sesi. waiting room 1 WR 1 sesi cuma berempat. Itu siang. Siapa ya? Soalnya ada fotonya. Dua ingat. Coba tuh. Admin Onil itu 1. Bendahara kita namanya Kamista. Terus habis itu ada gue. Terus ada Vido. Nah, tadi gue lupa di siapa ini. Kayaknya gue kenalan tapi dia nggak masuk kulit juga ujungnya dan nggak pernah ketemu. Jadi waktu itu pun juga tipenya waktu itu biasalah admin kan kadang suka ada SKSD ya. Ya. Si Mista itu. Kak, foto ya. Kak, screenshot ya. Tipikal admin banget. Screenshot dulu guys, sedikit dulu. Nah, habis screenshot dia masuk, ditarik sama admin buat ke Onil, terus udah tinggal bertiga ngobrol. Pas Mista balik, itu inget banget. Kak, izin ya aku nggak bisa lama live. Udah tuh hilang. Tinggal bertiga dong. Jadi tinggal bertiga dong ujung-ujungnya. Pas kita bertiga, gantian ngobrol-ngobrol, kenalan. Ternyata emang ada yang udah masuk ke fanbase waktu itu. Jadi udah masuk belum gitu kan? Oh belum, udah berapa siapa aja. Nah kebetulan gue cuma sama Onil doang. Udah ngobrol-ngobrol bertiga, coba aja kalau misalkan emang pengen tahu gitu kan, coba aja karena ngomong di WR bertiga aja seru. Padahal gue nggak kenal satu sama lain tuh nggak saling kenal gitu kan. Nah, oh asik nih gitu kan. Coba deh. Tapi gue memutuskan untuk join itu setelah VC kedua. Di VC kedua itu adalah titik terserunya. Di waiting room itu lumayan banyak. Kayaknya nyaris penuh deh. Nyaris penuh. Berapa? 20. Ya sold out soalnya. Kalau nggak salah sold out penuh. Itu ketemunya itu sama Mas Chicken Nugget. Oh iya, Mas Chicken Nugget, Idok. Satu lagi itu ada Damput. Sampai kita nanya di WR, nah kalau tuh beneran Damput. Damput kan kasar ya. For your information Itu Jawa. Ini Jawa aja. Irfan Dharma panggilannya Damput. Irfan Dharma Putra.
Terus satu lagi terus, aduh ini orang Sulawesi pokoknya. Nah asik tuh ngobrol, rame, ngobrol-ngobrol. Gue pas udah keluar kayak wah kok hilang ya gitu, maksudnya keluar dari WR walaupun mutualan Twitter hilang nih keseruannya. Nah akhirnya ternyata Ido tuh kayak akhirnya DM sama Ido ngomong, Dok mau join nggak ke Onility gitu kan. Mau mas, kapan gitu kan? Oh yaudah ntar deh, macam. Di situ gua masukin data tuh, jebret. Nah, Ido udah ngisi link. Udah ngisi form. Nah, Ido masuk, terus gua tanya ke Ido 1 bulan berikutnya. Dok, udah Ngisi belum? Udah mas, gitu kan. Tapi Mas Eka belum masuk. Belum masuk. Tapi udah posisinya udah ngisi tapi belum masuk. Nah, ternyata Ido itu udah ngisi dan udah masuk. Saya sudah mengisi belum masuk gitu kayaknya. Hah? Oh, Dan bukan akan ngurus loh. Walaupun itu ada di kanan suara ya, itu gua. Iya. Bukan akan ngurus. Ini senior saya nih, Dodi itu senior saya. Senior kita semua sebenarnya. Kita buka dulu. Asik bukan. Terus udah lah, akhirnya coba ngechat nih sama admin ke community. Dia tanya apa? Masuk bisa nggak? Itu nggak ada respon. Akhirnya kita ke Ido, Dok. Nah, waktu nggak ada respon, kita ngatin bukan ngatin. Ya. Ada belum? Langsung Disclaimer terus ya saya. Pernah jadi admin Twitter. Katanya cuma mereka. Admin sosmed kan. Sosial media. Jadi Twitter megang, Instagram megang. Oh iya. Saya ini admin sosmed, sosmed mediocre. Sosok yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah akhirnya untung kebantu sama Ido, akhirnya yaudah mas di invite ya gitu kan. Akhirnya join. Wah takut saya masuk situ, bener kayak ya pas ting gitu kan kayak masuk ke grup kan kayak ini siapa ini Bukan begitu masuk, ting. Welcome. Iya, kan belum, masih ting doang gitu kan, kosong. Belum bergabung. Belum. Udah Gue udah share, udah masuk, tapi kan gue di dalam grup nih, gue nggak tahu nih HP, nggak ngapain gitu kan. Wah, rame. Untungnya welcome-nya bagus, jadi kayak banyak yang ada kenalan, banyak yang nyapa. Terus Ya, kalau sudah ngajak kenalan. gila baik-baik gitu ya. Rame. Udah ada pikuan belum sebenarnya? Oh iya tuh, harusnya Ada ada pikuan. Bentar. Gue ada pikuan nggak ya? Gua Ada. lupa. Soalnya yang inisiasi kan kan. Ya baik-baik. Dulu tuh awal-awal ini Masa atau D? Iya. Oh iya, masih tadi. Oh gue Udah harusnya. Udah Mas. Ada mana udah ya? Masih emang udah ini banget. Udah dulu tuh udah ini. Oh, lu masuk pas Salin masih di grup nggak sih? Siapa? Salin. Masih. Oh berarti bukan Salin atau D? Mas Ade. Salin Salin sama atau D. D. Iya, Salin sama D paling Nah, ya. kan dulu ada fraksi Salinity sama Delity. Nah. Nah, lu milih siapa? Saya termasuk fraksi Delity. Taksi yang sehat. Kita sehat. Jadi sehat. Delity nggak sehat. Dulu temen kita ada ngetit sehat itu di mulut. Potong. Kenal lagi kan. Oh, ini saya Salinity. Oh, ini bajunya sel. Kebetulan. Akan terus. Ada cici. Cuci. Ada nggak Saya mau kontak tarik cuci. Enggak ya. Tolong ada yang klik ya. Tag cici. Cici. Udah habis masuk. Ternyata responnya bagus, teman-teman juga terima juga oke, akhirnya join. Nimbrung. Terus kok saya bisa jadi koordinator? Terus ini gimana? Awalnya siapa yang ngawasi yang Terlalu cepat Mas. Terlalu cepat. Coba. Justru ini di pick nih. Dulu tuh kalau kan ada istilah ini di Kementerian Kegelapan ada istilah itu. Kalau untuk menjadi Phoenix
harus mati berkali-kali menjadi abu biar bangkit lagi menjadi Bangkit, phoenix ya. yang abadi kan. Dulu Onil itu sempat ada di fase itu. Harus paham. Soalnya dia nggak akan menjadi koordinator akhirnya. Oh iya. Dan akhirnya aku menjadi bawahan. Waduh. Senior saya jadikan bawahan. Gak. Kalau jadi koordinator itu sebenarnya intinya dari nimbrung. Pokoknya kalau udah masuk fanbase nggak nimbrung tuh kayak rugi gitu. Iya, betul. Nimbrung aja. Jadi itu waktu itu ingat banget, pokoknya pertama kali kenal sama orang-orang Onility itu udah di buka puasa tahun 2002. Gathering offline berarti. Offline itu. Di Di Sukata Coffee itu kita buka puasa bareng, ketemu sama orang-orang, kenal-kenal. Akhirnya malah, gue udah kenal nih. Nah jadinya kan asik ngobrolnya. Ada ngobrol, siapin buat 200 ya. Persiapan rendezvous dulu. dulu. Nah itu abis rendezvous naik. Iya. Sabar. Gue lupa, kan gue 100 nggak ikut. Iya. Iya. Saya ikut 100 gue udah ini ya, udah ngurus ya. Iya. Pokoknya gue Ya itu kan April 2022 kan ini panjang, tapi agak panjang ceritanya. Bukber April 2022. Iya. Terus rendezvous di Juli. Ya, jadi kita bukber 2022, terus STS 2022 Onil itu di Rendezvous itu ikut andil dalam project. Ada tuing-tuing. Ya, ada bando tuing-tuing, ada ladies. ada ladies, baru muncul. ada ladies. Nah itu di STS 2022 itulah lahirnya Naomi. Emang ya? Iya. Iya. Aku sebelum Mas. Enggak mau 200 show dia. Di mana? Aku 200 show. Oh, 200 show. Renfus Di enggak ada. Rendezvous nggak diajak ya berarti ya? Enggak ada. Belum ada ya, belum ada ya. Belum ada. Oke. Ada yang mana? Salah info. Mandati. Oh iya Mandati. Oh, ada. Akhirnya dia ke teater. Oh iya, ketemu langsung ya. Ketemu Kak Anin. Mana? Terus sampai 200, terus habis itu kita ternyata terjadi perubahan karena memang nggak dipungkiri di dalam fanbase itu kan pasti ada ya, maksudnya regenerasi up and downs-nya mereka gitu ya. Ternyata diminta untuk membantu Onility lebih jauh lagi. Padahal saya kan anggota debu yang baru masuk, gue inget banget itu masuk Februari 2022 nih Masih buka 100 ya, puasa. Udah lewat. Udah lewat. Masuk buka puasa April 2022 di STS Juli, habis itu diminta untuk jadi salah satu koordinator. Karena ini ya September gitu ya. Apanya? Undangannya itu. Kalau naiknya September. Soalnya aku ingat banget abis STS Desi. Oh, Jadi kan yang kita beres. Rocky ya? Iya kita beres nonton STS Desi, Hmm. dapat kabar tuh. Iya. TDA. Oh iya. Dan langsung Aku nggak ngerti. Kamu belum lahir nah ya, sabar ya. kamu kasih saran lagi dulu. Kasih rapat darurat. Ya, rapat untuk menentukan kira-kira siapa gitu ya. Terus dari itu digantilah karena kita bikin penentuan keputusan, kita bikin sistemnya nggak ada ketua, kita bikin sistemnya pakai koordinator. Waktu itu ada 3, saya koordinator internal, Dimas koordinator kreatif dan sosmed, sama Muhammad Yusuf Ucup itu koordinator eksternal. Ya, kita bangun bareng-bareng, kita coba buat gali supaya juga ya namanya Sini. alhamdulillah responnya waktu itu juga memang lagi pesat banget, Betul. naik banget, dan untungnya responnya juga cepet. Itu sih. Lagi naik-naiknya JKT juga soalnya. Iya, betul, bareng naik, Onil juga namanya naik, dan alhamdulillah responnya juga bagus. Begitu. Nah, dari Udah siap banget dari tadi. Mbak
timeline. Tadi kita di awal udah sepil Naomi itu masuk di 200 show. Jadi bagaimana caranya kamu tiba-tiba nongol di 200 show? Oh, aku tuh sebenarnya udah masuk di grup, udah masuk fanbase dari Oktober 2022. Udah zamannya dia berarti. Iya, baru naik. Baru naik banget berarti. September Oktober kan. Iya. Masuk dari situ, tapi nggak pernah nimbrung. Kok cuma kenalan doang. Pas masuk pertama kali. Iya. Terus Tapi ikut kena pick one nggak? Enggak deh. Harusnya Masih kena. Sebenarnya ada ya di awal-awal. Tapi nggak dijawab kan? Anda aja jarang bahas ini. kayak lupa juga. Pokoknya pick one itu berhenti gara-gara aku ngambek kan. Pas apa sih? Kayaknya bengket gak sih? Ya, pindahan dari Itu apa? jangan di sini ya. Iya. Pindahan dari Cinhap ini. Oh iya. Event bisa Cinhap kan? Oh, si Direction pindah ke Iya. Authority. Kan rame tuh. Ah. Anjir ditanyain pick one kan tak langsung tebak tuh. Gak ada yang jawab tuh. Oh iya. Ada zamannya Pikwan nggak dijawab. Coba cek deh masih rekaman. Iya udah. Apa itu? Ada gua. Ada gua. Masih. Masih. Oke. Nanti mau. Terus yang Aku kalau Bitcoin nggak inget ya, tapi aku ingetnya yang tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Karang, bukan? Enggak, jauh. Kuis. Iya, kuis. Oh. Yang ada foto gitu terus ada pilihannya A, B, C, D gitu. Tebak gambar ABC. Itu di Discord dong bro. Gambar ya teman-teman di sekolah. Iya, di grup. Tebak gambar. Apa jangan bukan lagi kali ya, random aja kali ya. Apa yang ini? Justru kalau bukan apa? Wah, kayak aneh banget gak sih tiba-tiba? Kirim tebak-tebakan. Iya. Ada, tapi mungkin ini abis online gathering terus kuisnya itu pindah ke grup, kan ada kan waktu itu. Bisa jadi. Cuma dilempar doang terus Iya, suruh iya. tebak. Tebak apa? Tebak lagu atau tebak member atau tebak? Tebak. Pokoknya foto, kalau nggak salah foto ondel itu kalau nggak salah ya. Heeh. Foto ondel terus ada yang itu bukan sih yang mereka yang pokoknya yang masukin jari ke tempat minum gitu. Tangan siapa ya? Ondel apa siapa gitu? Pak Adel. Oh, bukan. Minum. Jadi minuman Oh, kayak yang sini di gitu oh kan. yang onnya nyelup minumannya Ah. Adel. Nah, ini kita kasih cuplikannya. Padahal belum tentu ada yang mana. Tenang. Nah, Tenang. Nah, yang itu cuplikan ya. Maaf ya, gitu ya. Ya udah, terus tebak-tebakan itu kan jelas banget. Tebak-tebakannya kira-kira jari apa yang dimasukin ke minuman? A, jari kelingking, B, jari telunjuk, gitu deh. Oh, apa tebak-tebakan yang ngaco pokoknya yang ditanya apa. iya beres di Discord gak sih itu? Iya, jadi saat tentang di sekolah. Oh. Saatnya. Ya itulah. Ya. Terus Tapi aku nggak jawab. Terus ya udah nggak pernah ngobrol. Emang sombong. Ya, Emang sombong. Tapi admin tuh semuanya ramah guys. Pas masih Iya, ramah. dan kalau di online itu sekarang mungkin kalau lagi nonton ya nih, Naomi ini terkenal sebagai malaikat maut. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu, permisi. Makanya bayar ke A. Itu dia hashtag BRS. Saya korbannya kalau saking. Hashtag BRS. Iya, gua nggak pernah tahu caca. Caca. Loh, ini sama lagi. Gitu. Loh, ini sama ada. Sama lain. Coba. Ini semua nih. Tahan. Ini video aja belum selesai. Itu baru lahir baru Jadi sekarang kita VC Caca. Oh, habis pertanyaan-pertanyaan itu terus habis itu nggak nimbrung juga. Nah, nimbrung. Oh, emang aneh kurang ajar aja. Sampai pas Januari 2023 Hmm. Kara tiba-tiba baca aku di line. Twitternya. Apa ya waktu itu PC-nya aku lupa juga sih. Twitternya suruh aktifin gitu kali, suruh aktif di Twitter. Kamu aktif dong gitu. Bukan. Apa
Kayaknya nanyain Kenalan. mau datang ke 200 show nggak kalau nggak salah ya. Udah tuh soalnya. Iya 200. Ya soalnya bareng sama Kara soalnya. Iya. Iya. Terus ya udah ditanyain kan, terus aku jawab aja waktu itu sebenarnya basa-basi aja, aku bilang belum tahu sih kak, lihat nanti gitu. Emang Chelsea itu ghosting gitu, kata-kata orang suka ghosting gitu. Nggak bisa Taruh. dipastikan. Iya, lihat nanti. Terus ya udah, tapi Kak pokoknya ngechat terus follow Twitter juga kan. Mutualan. Terus jadi sering ngobrol lah sama Kara. Terus waktu itu pokoknya Kara kayak nyuruh nge-post gitu lah di Twitter. Terus habis itu aku nge-post foto. Itu Sinilah, tiba-tiba rame ini. foto pertama yang menggemparkan. Dan jujur aku langsung reply itu. Aku reply-nya masih ingat. Izinkan aku mengikuti keseharianmu. Kan Nomi. Enggak, tapi yang duluan mereka. Enggak, yang duluan tuh ini Mas siapa yang di Semarang? Enggak, aku Duluan. duluan. Jadi Gua baru Mas Mikyu ya? Jadi itu Iya. ingat banget Naomi muncul, aku muncul, bawahnya Mikyu, bawahnya Gendi. Wah, udah heboh gitu kan. Seru gitu. Ya udah dari situ. Terus habis itu akhirnya aku kayak pengen ikut ke 200 show karena di grup juga udah rame kan ngomongin 200 show. Ya udahlah aku ikut. Terus datang ya udah kenalan aja sama di situ sama Kara. Tiba-tiba ngawasin Onil tuh gimana? Awalnya tuh aku Kayak berapa tuh? Kayak aku apa? Gila ya? balik lagi. Kalau dia ada dari ini keluar nyalanya keluar. Balik lagi. Dikasih PR terus. Si PR gitu. Enggak, coba orang dari tanya deh, coba ini gampang deh. Dari tanya coba. Nanya lagi tuh. Tapi sebelum ke 200 ya, kamu tiba-tiba ngawasin Onil tuh gimana? Aku tuh sebenarnya wota TikTok ya. Oh, ya benar. Kan Wotok. kan pertama itu awalnya 2021 sih lewat Udah gitu lah tadi. 2021 kan lewat If sama Cheryl tuh. Gimana sih? Kan mau makan. Nggak Nggak Lagi boleh. aja satu tahun. Dia ngomong kayak gitu. Iya, dia ngomong aja kan makan. Ngomong-ngomong aja orang paling agak apa tuh? Kenapa lo ngatur gua? Udah 2021 kan di TikTok tuh tiba-tiba muncul cuplikan-cuplikan di teater If sama Cheryl. Terus kayak suka aja nontonin, berasa lucu gitu kan. Terus habis itu akhirnya lama-lama ngepoin jadi. Kok ada abang? Maaf cek gitu. Kayak gitu loh, istrinya Onil pertama loh. Oh iya. Sebelum Udah. Jago moset di mana? Iya tuh jago moset dari masukin tuh. Dihujat tuh. Terlalu onda. Kan Onda, apa? Udah kan mau moset. Lanjut. PR malah. Terus habis itu akhirnya ngepoin kan, jadi yang lain. Terus waktu itu aku bikinnya malah sama Adel. Adel kenapa? Oh, nonton Onil show berarti. Cuplikannya aja sih, banyak model show kan. Hmm. Nah, gara-gara Berarti ngepoin sama kayak itu, Snacker kan? ya gara-gara ngepoin kan banyak cuplikan model show tuh. Terus di situ pertama kali tahu Onil, gara-gara tebak aku yang banget jokes tebak-tebakannya dia yang kucing kalau harus punya dua, kalau satu mati pasti ada dua itu. Iya. Kayak mikir ini apaan sih? Jadi Ini nggak dikasih PR ya? Emang terlalu aneh sebenarnya. Jadi respon orang kalau ngelihat pertama kali gitu kan kayak apaan sih? Iya. Kayak jokes bapak-bapak aja. Itu tadi no fake kan? Iya, Reaksinya ya. Nggak, tapi nggak yang maksudnya nggak yang apa sih marah juga sih. Cuma maksudnya kayak apa sih nggak lucu. Nangis banget. Terus ya udah. Nah awalnya tuh ngepoin Adel, udah suka banget sama Adel nih.
era-era Onil Cotemate ya. Iya, itu juga lewat sih. Iya, ya. Udah suka banget sama Adele, tapi abis itu aku juga lagi semangat JKT-an kan waktu itu. Tapi suka ke Adele sama cinta. Enggak ya? Disclaimer dulu nih. Jokes sama seks. Maaf. Ini Adele versi Dede Alpik apa? Iya. Adele masih ada yang ini Masih kan? udah sekarang. Oh, Adele TikTok. Adele abang. Jadi ini Ada ya, ini follower, kalau ada kita follower. ngeliat ini Twitter orang dia dukung Prabowo, walah pantes. Oh, pantes sosinya ini gitu ya. Karena dia waktu itu aku ingat zaman apa sih Wolf Cut ya? Ya. Suka banget deh. Awal-awal ganteng. Polwan Tapi ya, naksir nggak zaman Polwan ya. Aku tuh enggak, maksudnya gara-gara di TikTok tuh kan lewat kayak dia tuh acts of service banget ya. Ya. Jadi kayak ih keren nih enak gitu. Terus ya udah sih, akhirnya jadi suka. Bukan suka apa ya, pokoknya yang fans gitu lah. Iya paham. Gue juga masuk karma Adele juga sebagai fans. Aku tadi ngeliatinnya gini. Merasa bermain kartu. Kok nggak ada yang negur? Pakai siapa? Tolong banget drama kartu nih, tolong banget. Ya udah, terus habis itu Podcast Ya, aku tuh nunggu di dislike aja. Biar ada gimmick. Ya, harus masukin gimmick soalnya. tolong editor. Lanjut. terus kemana lagi tadi kan? Ini suka Adele. Suka. Sampai suka Adele. Ya udah, tapi abis itu aku kayak akhirnya kayak lagi semangatnya pengen cari tahu JKT kan. Jadi aku kayak nontonin semuanya. Showroom ya. Tuh. Kan tadi udah bilang. Nah, aku udah mau showroom terus nontonin semuanya. Tapi bukan bocil saya kan. Enggak. Waduh. Bocil Adele. Sorry, potong. Ini terus sih. Tadi kan ini ngomong Adele. Nah itu sempat masuk ke fanbase-nya Adele nggak? Gak usah dong. Enggak, kita panggilkan gol. Masuk. Tuh, beneran kita anjing. Enggak masuk. Lu nggak apa-apa? Ya, lu kok kenapa kayak dicakar gitu? Ngomongin dulu lah. Gitu. Tolong editor. Kita ngomong. Lanjut. Lanjut. Biar panjang aja sebenarnya. Biar lu kan musuh editor. Iya betul, tapi pertanyaan betul. Sebelum ke Onil, berarti kamu sempat Adele. apply Adele nggak? Enggak, lu jangan betul-betul, berarti kan lu harus masukin kata-kata baru. Udah biarin aja. Iya, motonya Oh, iya, bener. iya. Berarti sebelum ke Adele, sebelum ke Onil, kamu nge-apply Adelion dulu nggak? Iya. Duluan Adele malah. DCC itu siapa sih? DCC nggak? Iya. Oh, iya. Tapi kebetulan tuh udah kick sih. Iya, udah masuk. Masuk sama sendiri. Nggak perlu diri sendiri. Oh, jadi di-kick udah. Tambah. Ulang. Pertanyaan ulang. Jadi sebelum ke Adele itu berarti kamu apply ke Adelion? Iya, duluan Adele malah. Duluan Adele ya? Oke. Terus kenapa tiba-tiba dari Adele ke kenapa? Nah itu, aku kan akhirnya nontonin showroom, kayak semua member yang showroom aku nontonin. Terus, aku nonton showroom model tuh pertama kali. Jujur aja, ini jalur waro sebenarnya. Oh. Iya. Lempar kastil ya. Enggak, kan model nggak tahu ya sekarang udah nggak pernah nonton sih, tapi waktu itu dia masih bacain di sekolah semua kan. Masih. Masih sih ya. Jadi ya udah, abis itu aku ngasih, Tapi terus sekolah IDN kan, jadi nggak di sekolah IDN. Iya. Ganti. ya terus abis itu Ini yang ini nggak maju-maju. Ceritanya nggak maju-maju. Balik lagi nih nggak ada yang lagi. Potong situ aja. Sensor aja ya lagi. Podcast
Ya, aku ngasih dislike kan, ngasih gift lah pokoknya di showroom. Terus di situ dia bilang, halo Kak Nomi, kayaknya baru pertama kali ya, ini dengerin gak sih? dengerin. Kan ini ya, akan tuh sini. Kayaknya ngobrol. Jawabannya gini. Iya tadi dengar kok, pokoknya intinya kamu Enggak, tapi masalah tadi gue lihat ya. Dia kan ngomong ya, gue udah makan nih. Lu pada ngambil aku. Dia lihat deh. Jadi aku silakan banget. Kalau begini aja sih. Masalahnya tiga-tiga itu yang ngambil. Kan tai juga ya. lagi pada latah banget. Aku ngambil pada gini. Orangnya gantian. Gini doang, gitu kan. Ini begini ya. Terus ngasih lagi. Yang ada. Dia dengerin. Ya udah gimmick aja. Gimana tadi? Sekolah terus Onil ngwaro di sekolah. Ya, Odil bilang kan, Kak Nomi baru pertama kali ya, salam kenal gitu. Terus aku mikirnya, ini berarti anaknya inget fans-fansnya nih, karena kan aku baru pertama kali. Ini ada yang enggak gitu? Ya Oh, udah. ada enggak pernah showroom? Oh iya. Ada enggak showroom soalnya? Ya, hanya sih ya. Loh, Lupa ada juga. member yang gak pernah solo. Gue lagi minum soalnya. Muncrat ini muncrat. Sekarang kan udah showroom. VDN. Iya, maksudnya ada yang udah solo karena Lebih deh. Sapu terus. Lanjut. Terus udah di ini. Nah, udah habis itu ya udah kayak tertarik lah sama Onil. Terus akhirnya VC. Waktu itu aku emang VC pertama kali ke semuanya. Aku VC pertama kali ke Adel sama Onil sama ada berapa. Kayak kamu ya. Oh, itu masih semangat aja sih. Masih soal TikTok ini kayaknya. Oh, PC-nya sama ada sama Onil. Ya. ada lagi beberapa katanya. Oh, terus. Ya, tapi aku ngambil paling banyaknya tuh Adel sama Onil. Ada matematika. Enggak 5. 10. Tiga. Terus habis itu 33. ya belum Hashtag pas 3. Saya anak 33. Terus ya udah, habis itu pas dari VC ternyata kayak Seru. seru banget. 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 Ini yang seru yang mana? Ada apa nih? Dua-duanya seru. Terus ya udah, jadinya machine Onil juga. Loh, ada di waiting roomnya kan cewek semua. Enggak, kurang lebih banyak cewek sih. Kenapa enggak tarik? Enggak apa-apa. Karena Onil seru aja. Ya kan dua-duanya. Maksudnya masih tertarik sama dua-duanya gitu. Tapi kan ada suka cewek. Potong yang fotonya dia. Potong. Enggak, tapi gue udah bingung dari kelas. Ini dia tanya kenapa bahas Adel dulu? Lu apa? Mas Adel. Iya, Pak Adel semua larinya. Tapi apa korelasinya dengan di waiting room cewek semua? Pressure aja kan. Kamu kan cewek kan. Maksudnya teman-temannya pasti cewek. Oh iya. Itu kan ada repotnya sendiri dia. Kita mah yang diundang aja ya. Iya. Ya udah, habis itu dari situ machine Onil. Onil. Karena seru kecengnya. Mutusin ikut ke 200. Berarti warung Onil Israel. Oh, betul. Tapi emang gua akuin sih kalau masalah Warok Onil secara personal tuh emang bagus banget. bagus banget. Banyak banget sih apa namanya ininya apa sih namanya testimoninya kalau di PC karena peneliti setiap bulan ada testimoni. Testimoni dari orang-orang yang aktif di bulan sebelumnya. Oke, berarti abis itu langsung masuk NBS. Oke. Terus Kenapa tiba-tiba jadi bendahara? Apa yang terjadi dengan bendahara sebelumnya? Menikah.
Aku minta. Sorry bro. Kalau nyari informasi. Potong. Ada tiga. Jadi Iya, sebelum Naomi ada Dewi namanya, terus sebelum Dewi ada yang namanya Kak Miftah. Ada tradisi orang ini bendahara itu pasti berjodoh dengan admin lainnya. Tapi aku sudah memutuskan. Tapi entah kenapa bendahara kedua juga gagal. Tapi kan pernah. Iya, Tapi bahkan kan putus di sana. Iya, sebenarnya putus di Dewe. Iya. Kutukan itu putus di Dewe. Sebenarnya bukan kutukan sih, berkah. berkah itu. Iya. Maksudnya ada dari bendahara Iya. ketemu pacar, nikah, bahkan saya punya anak. Iya, saya anak. Kak Miftah doang. Bagus banget gitu loh. Iya. Oneliti punya cucu, guys. Ponakan masih Iya. tua amat. Biar manggil ownernya ini yang Mukti. Gue bukan ya kamu. Jangan. Dia tak lanjutin loh. Lanjutin ke undang nanti. Lanjut terus. Terus, kenapa jadi bendahara? Karena pas Dora Show datang kan, kenalan sama Kak Miftah sama Kak Dewe, ketemu tuh di situ. Emang ada Kak Miftah? Ada. Ada. Aku ingat banget pas Kak Miftah dari jauh tuh datang, cewek-cewek tuh kayak, Kak Miftah, sembunyi. Siapa ya? Ketua banget ya. Ketua Onti Medis. Ketua sesepuh sih dia. Artefak. Ke saya Kak Miftah. Ya udah, terus kenalan kan sama Kak Dewe juga. Terus ya udah sih, sebenarnya aku masih jadi anggota juga setelah itu, tapi pas bulan April kalau nggak salah, 2 bulan setelah 200 show, Kak Dewi tiba sampai aku ngechat nanya mau nggak kalau jadi bendahara. Ya sebenarnya sih nggak mau ya, Oh, admin terpaksa. cuman karena waktu itu kayak baru kenal kan, terus belum deket-deket banget, jadi nggak enak kalau nolak. Oh, sumpah. Oh, people pleaser. Sulit menolak. Orang gak enakan. Enggak, tapi Kak Dewi juga kayak bilang, nggak apa-apa, cuman itu aja kok, cuma rekap kas aja kok. Ya udah gitu. Rekap kas dong sepanjang banget. Karena waktu itu masih dikit. Iya, berapa ya waktu itu ya cuma deh? Pas 100 lebih. 100 sampai 200. Kasih juga di bawah 10. Kasih Udah. udah. Mas 20. Enggak, belum sampai 20. Enggak 20. 11 kan? Tetep. 21 kan belum. Ini kita mau bongkar nih kasus itu. Kalau itu jadi bagian proses. Iya, betul, itu prosesnya. Jadi bagian proses. Udah, Dulu orang itu miskin kan? Dulu Oneliti miskin kali. Terima kasih Kak Miftah. Dulu, aduh kasihan banget. Karena dia bendahara kan, dia dari donatur ke KDM kayak donatur ada Kak siapa gitu dan Kak ini Oneliti mau ngadain show nih. Oh ya, kasih. Jadi dulu kalau Kak Miftah nggak gerak, Oneliti nggak ini. Nggak ada project beneran. Dulu kan makanya dulu 100 show ada project es krim gitu-gitu. Itu juga dari donatur. Terima kasih para donatur Kasih. dan Kak Miftah. Sekarang Oneliti kaya. Sombong. Terus? Ya udah dari situ jadi bendahara. Jadi titik baliknya 200 show betul ya? Iya. Ketemu kayaknya ngobrol-ngobrol. Ngobrol juga kan Mas Dik. Ya, soalnya waktu itu tim nggak verif. Oh iya, betul. Tim-timnya nggak verif, akhirnya malah jadi deket karena Ada Mas lagi- Q juga. Iya, streaming di F5. Terus habis itu nonton segala macem. Males banget. Iya, giliran yang itu kan nggak kenal. Masalahnya 200 show Ferry dari ini ngemis Mas Hafiz. Oh iya, insiden itu ya. Insiden. Insiden meminta. Nge-tweet. Dan dikatain SDS. Lah, dimasukin lagi ke Foto aja. pasti. Tip ya.
Ya ini apa di gen dia sekarang? Gimana sekarang? Perkembangan mobilnya? Gimana Onil sekarang? Mungkin kita cerita dari yang dulu aja tuh. Iya. Kan kita udah X pengurus. Kamu gimana? Kalau kita melihat Ya kalau dilihat kalau perkembangannya dari pertama aku masuk ya. Tapi mungkin kalau dari pertama aku masuk aku nggak terlalu yang tahu-tahu banget juga karena nggak pernah nimbrung kan. Iya. Jadi mungkin dari yang pas aku jadi dari 200 show aja deh. Ya apa ya? Ya itu yang mau masuk kan jadi lebih banyak juga. Ya, Terus bahkan sekarang juga harus open ya dulu kan. Kalau dulu kan yang mau masuk aja gitu. ya. Jadi ya udah sekarang lebih banyak, terus habis itu ya itu lebih kaya ya. Poin penting itu. Poin penting. Tapi dengan kayanya Onil itu pusing nggak ngurusnya? Kalau pas pertama kali jadi bendahara, iya sih lebih pusing sih, karena kan ya itu lebih banyak sekarang membernya. Terus habis itu project kan juga kayaknya sekarang lebih banyak nggak sih? Sama aja. Jadi apa OVS segala macem Ya tapi kalau mungkin karena aku juga masih baru ya, jadi belum yang berasa banget juga sih bedanya. Berarti sampai Onil grad masih ngomil lah ya? Masih ngomil lah ya? kan belum pusing. Iya. Emang Onil mau grade? Aduh. Ya grade-nya kan nggak ada yang tahu kan? Nggak ada tahu. 2 tahun. 2 tahun guys. Jadi kalau misalkan apa yang dirasain gitu loh, misalnya bendara kan lagi-lagi segala macam. Kerasa nggak? Oh ya, kalau pas pertama kali aku jadi bendahara, sebenarnya waktu itu belum yang terlalu Strict. Iya, belum terlalu strict. Jadi aku nggak yang nagih-nagih banget juga. Kak Dewi juga kayaknya enggak. Jadi baru habis pas kapan ya? Aku juga lupa sih pas kapan akhirnya mulai strict nagih-nagihin. Berarti first Unil. Oh iya. Iya. STS ya. Terus juga pas awal-awal kan nggak ada laporan kas tuh, nggak yang rutin ya tiap bulan Iya. gitu maksudnya. Sekarang laporan kas ya walaupun telat-telat dikit ya maaf ya. Saya telat. Tapi setidaknya kan tiap bulan ada gitu. Ada. Ada yang dilaporkan. Jadi ada perkembangan ya, maksudnya dari zamannya sebelumnya, terus lo jadi bendahara, terus tugasnya nambah, duitnya nambah, protein juga tambah bagus gitu kan. Iya, Alhamdulillah. Iya. Jadi makin suka Onil banyak juga. Iya benar banget. Iya gitu. Harusnya kalau tadi perkembangan dari yang awal lah sih. Iya. Kan udah kamu kick. Kan karena nggak bayar kas. Ya sorry deh. Tapi kan Yang paling- tapi kan di kini juga baru kan, jadi masih Yang paling signifikan Kurang apa tahu gitu lah. loh, yang paling Iya, kerasa kerasa gitu. Wiki sekarang dari zaman Generasi dari generasi 2 sampai sekarang ngeliatnya Ya membernya jadi banyak. Ya betul apa yang suka Onil tambah banyak selain Indah gitu loh. Terlalu konfus. Ya bener. Orang sekarang membernya kan kayak 300-an kan, 300 lebih kan. Bayangin tuh 300 kali 20.000 begitu dulu. 30 sih sekarang sih. Oh 30 sekarang. tapi kan Baru bulan ini. Masih ada apa? Kenapa lu buka? Emang Nah kan ini buat bapak 20 soalnya. kan jadi orang segitu. Oh berarti segini. Ya, malah segini. Oh modalnya segini berarti gitu. Jadi itu yang suka Onil tambah banyak. Ya semoga Onil di JKT apa makin berproses. Ya, Dan makin. intinya tuh nggak lupa sama fansnya aja sih, yang ngedukung lah istilahnya. Betul. Tapi kalau masalah itu sih, Onil sih emang gua akuin ingatannya kuat ya. Iya. Itu Iya. salah satunya. Temen-temen apa yang pernah ngedukung tuh, Iya. dia jarang lah untuk lupa atau bagaimana, walaupun kita nggak tahu ya ada atau enggak ya. Tapi Kan kita nggak boleh jumawa juga kan. iya. Jadi kalau- biar ada reminder aja kita ke Onil. Gitu. Ya,
Kalau dari gue sih yang paling gue rasain adalah sebelum dari angkatannya akhir ke gue, kita benar-benar ngusahain adanya yang namanya honority regional. Nah dari regional itu sebenarnya bukannya apa, karena gue ngelihat pada saat gue sebagai koordinator itu pengen ngajak semuanya, tapi kita sadar bahwa statistiknya Onil, fansnya Onil itu, Onil Oshi itu, selain di Jakarta, nomor satunya mungkin di Jakarta, tapi ternyata keduanya itu justru jauh dari Jakarta dan bahkan bukan Jabodetabek gitu. Nah dulu pas sebelum pengurus kita udah ada terbentuk yang namanya Onility EJ, East Java. Nah East Java itu sempat dibentuk dan gue ngeliat oh ini ada potensi, dan potensinya itu bukan potensi yang ecek-ecek gitu loh, karena ternyata yang ngedukung pun juga seru, banyak gitu loh, walaupun angkanya cuma mungkin dihitung jari bisa, tapi ternyata mereka tuh mau. Nah di situ benar-benar setahun kita coba buat buka, dan alhamdulillah kita punya dari Onility itu yang pasti gue ya, ada East Java, terus ada Sumatera Utara, sama ada Makassar. 3 ya waktu itu ya yang akhirnya ya, sama Lombok. Oh iya Lombok, ada Lombok. Di luar negeri kan ada satu. Hah? Ada di Senegal. Lahir dari suatu show. Oh, ya. Ya 200 show tuh yang Onil pakai baju timnas Senegal yang kayak gini. Iya. Nah, terus abis itu udah nih, karena dari situ juga kita coba merangkul yang luar, terus juga akhirnya dan terakhir kita di acara yang di ICE BSD kemarin, gua dengar ada yang namanya Barudak Onil. Bandung dari Bandung ya. Memang nggak pakai nama Onility, tapi dia menyampaikan ke kita bahwa dari Bandung mau mendukung Onil, bikin sendiri, tapi tetap tetap aturan dari Onility regional itu berada di bawah fans JKT Bandung regional. Jadi tolong kalau kita bikin tetap lapor ke mereka, ke regional, bahwa ada Onility di sini gitu. Ya itu sih yang gue rasain benar-benar kemarin tuh, kayak kita dari mana-mana gitu loh, nggak cuma ini. Dan kalau misalkan memang mau join ya silahkan masuk aja. Udah tutup sekarang sih. Oh udah tutup ya? Oh iya. Saya udah nggak megang soalnya, udah tutup ternyata, maaf ya. Udah tanggal 18 soalnya. Udah tanggal 10. Udah lewat ya. Oh sekarang sesuai Gila, gitu ya? sombong banget. Nutup sekarang ya. Iya kan per bulan, setiap awal bulan sampai tanggal 10. Makanya tadi bulan kan depan bulan. dibuka lagi tanggal 1 sampai tanggal 10. Biar adminnya nggak capek. Jadi Betul. adminnya biar kerjanya gampang. Baik banget. Si Caca itu. Oh, si ini Caca ya yang ngurusin admin ya. Oh, di browsing aja semuanya. Anda di sini nggak mention itu, mentionnya Caca gitu. Kan ini di di not group kan udah ada tuh dibikin bagan. Oh iya. Apa struktural ya? Keren Kalau mau tahu banget. struktur Onil itu masuk peneliti. Atau enggak ada di website. Ya, tuh. Website-nya Ada struktural itu di website. Ada. Ada. Lo nggak pernah lihat? Jangan masukin lu ya. Aku ngeliat itu di not aja udah aneh cuy. Website tuh ada. Ini emang ada. Ada. Lah, ya Belum belum dimasukin, belum masukin. Belum masukin. Oh, belum Aku masukin. mau dimasukin kan. Malu. Oh ya, maksudnya Tapi belum kan? Belum. Iya, Belum ada waktunya aku, belum ada waktunya. nanti gini aja, masukinnya bukan nama tapi langsung Iya. masuk akun X ya. Bisa Oke deh, penutup aja, karena udah terlalu beberapa kemana-mana nih. Gini aja, mungkin dari admin yang lama, yang di pertengahan sama yang baru, mungkin bisa ceritain apa pertemuannya, mungkin dari dulu yang kentara banget. Mungkin dari yang lama dulu, kemudian gimana, bisa ceritain
Dari Orang ini dalam. orang beli. Dan bukan untuk Ordernya. ordernya sekarang. Lu juga tolong sih, sehat. Kenapa sehat jadi aneh? Bahkan bagus. Bagus. Iya. Kalau dari ordernya apa ya? Oh, udah ini. Yang dulu aja yang dulu. Apa ya? Jikonya berubah. Dia berubah. Enggak, aku masuk lah. Lu kan masih bulat kan? Jadi bola tuh udah masuk sih. Iya masuk. 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 Itu kalau dari order di apa defense yang semakin nambah banyak, dia masih bisa mengingat itu. Dari dulu berarti dia. Dari dulu seperti itu emang. Yang itu kalau Berarti ingatannya kuat banget. ingatannya kuat ya. Gua akuin sih emang bener. Banyak orang. Padahal fansnya tambah banyak tapi yang dia tambah ingat tambah banyak gitu loh. Justru nggak sedikit cerita yang bilang kan udah lama nggak VC nih, tiba-tiba VC lagi. Iya. Oh ini masih inget gitu. Tuh. Itu yang membuat orangnya berkesan gitu loh. Kalau bisa itu dipertahankan. Betul. Setuju. Nggak banyak apa namanya orang-orang kenalan lagi. Iya. sama Iya. orangnya. Iya. Kan ada nih member yang tiap VC sudah kenal. Aduh. Kalau dari aku sih itu ingatannya dia semakin berkembang lah. Kalau dari Mas Deka? Kalau dari gue sih yang pertama kali mikat, emang kalian tuh harus coba teater. Yang pertama ya. Kalian coba banget teater. Ini bukan yang mau ngebanding-bandingin, tapi kalau misalkan dari Onel, dia itu tipe member yang bahkan kalau ada di baris belakang pun dia itu punya kekuatan yang beda. Dia itu kuat secara vokal, tapi dia itu sebenarnya juga kuat secara dance. Ya. Gerakan dia itu yang dulu awal waktu zaman saya nontonnya streaming, kok jadi saya sih? Gue mau nontonnya streaming itu dia tuh masih kaku banget. Dia nggak bisa eye lock, entah karena fokus sama penonton karena dulunya nggak pernah punya streaming, tapi dia nggak bisa main di kamera. Itu yang pertama itu dilihat. Terus pas udah kesini gerakannya makin oke, dance-nya makin bagus, dan juga cara dia memainkan kamera pun juga udah bagus. Jadi mimik wajah segala macam. Dan dulu kalau boleh ngomong ya, Onil itu tipe member yang gimana ya, nggak bisa bohong. Karena kalau misalkan dia mau ngomong sesuatu nih, mimiknya tuh ketahuan duluan. Kayak apa namanya, kok baca nih ya gitu. Tapi maksudnya adalah dia itu memang ya apa adanya, jalan gitu loh, apa yang terjadi ya itu yang diomongin gitu. Habis itu kesini makin bagus, dance-nya makin oke, dan jujur gua akuin jempol sekarang juga udah bisa lah namanya gimmick gitu ya, gimmick ke personal antar member, gimmick ke fan, ke penonton gitu ya. Jadi ada mau bagi ya? ada perkembangan yang beneran terlihat secara nyata. Gitu kadang orang itu kan nggak kelihatan, oh makanya gini nggak, tapi dia itu ada dan stabil. Itu sih yang gue salut dari orang itu sampai sekarang. Terakhir dari Naomi. Apa ya? Justru aku nggak tahu. Sabar ya. Kita tungguin. Oh, lagi mikir. Apa dari tadi nggak mikir deh. Aku pikir dia cuma dua orang ini loh. Kan gantian udah ketebak polanya. Atau enggak harapan lu? Harapan lagi berjalan kan? Lagi berjalan. Harapannya aja. Harapan. Ya itu sih kayak Akif yang bilang tadi. Ya pokoknya tetap yang fans-fansnya juga, terus habis itu lebih
baik lagi juga di performance-nya. Terus ya Karena dia tinggal konklusi ya. ya udah itu sih. Kesimpulan. Jadi perbaiki segala yang udah ada gitu ya. Ya dikembangkan. Betul. Rebranding. Apa? Jadi menurut kalian rebranding Onlyt yang sekarang Keren banget. kan udah ini kan? Iya. Rebranding. Menurut kalian gitu ah? Menurut kalian rebranding Onlyt sekarang yang mengikuti Onil banget gimana? Branding sekarang ya. Enggak. Tadi Ada. kan lagi gitu. Emang sebenarnya sudah dibahas ya? Iya. Oh. Enggak siap kali. Aduh. Ini sorry ya, maksudnya jadinya timeline-nya udah muncul rebrandingnya, Udah. terus sudah rilis, sudah tahu semuanya, terus kita ngasih pandangan. Keren banget sih. Iya. Itu logo baru. Iya kapan? Tanggal 17. 17. Ini videonya tanggal 19. Udah tanya lagi. Tanggal lagi. Jadi gimana menurut kalian tentang rebranding Onlyt yang sekarang akhirnya mengikuti kemauan Onil? Karena sebelum-sebelumnya sendiri-sendiri. Oh sekarang ini ya berarti udah masuk ke logo keempat berarti kan? Iya, betul. Udah masuk ke logo keempat. Logo ke satu nih, logo satu. Logo kedua. Logo ketiga. Ini sekarang logo ke baru. Cukup lumayan keren sih. Ada elangnya seperti Metro TV. Walaupun kamu nggak tahu maksud elang itu apa kan? Katanya sih elang dianakin gitu ya? Iya, inspirasinya dari Anaki. Ini judekan nih. Ini elang. Metro lewat gitu kan? Nyentrik lagi lewat. Ya cukup ini nyentrik gitu sih kan elang gitu loh. Kan sebelumnya kayak cuman inisial namanya Oni. Terus yang logo kedua cuman kayak notasi musik, simbol musik. Nah tiba-tiba ada elang gitu, ini sebuah prestasi yang harus dibanggakan gitu loh. Tiba-tiba ada makhluk hidup di dalam logonya. Menurut saya itu sih. Coba ke Mas Deka. Sebelumnya kan kayak cuman awalnya kita bahkan nggak tahu ini mata rantai apa maps, ternyata dia tuh poin titik maps gitu kan yang Onlyt dulu yang ini. Yang sekarang apa yang terakhir. Oh. Terus sekarang pindah kayaknya udah keren banget lah pokoknya. Gue yakin ini tujuannya untuk ke depan gitu kan, untuk jauh ke depan. Harapannya sih bisa terus membantu menemani sampai titik gak ada penghabisan berarti ya. Sampai apa? Ya moga-moga sih ya dengan adanya rebranding ini kita sebagai semakin dikenal, terus Onil juga semakin oke, semakin banyak yang mendukung. Nanti pun kalau misalkan Onil selesai di JKT, ya teman-teman Onlyt masih bisa ada wadah buat kumpul atau misalkan buat ketemu atau sekedar say hello aja. Katanya rumornya kalau Onil grad, Onil itu mau jadi ini ya, perseroan terbatas. Dia mau buka ini butik kalau nggak salah. Brand clothing. Gue kira tuh tadinya pas muncul logonya ya, gue kira tuh mau jadi maskapai penerbangan. Oh iya. Cocok. Jadi kayak apa? Onil Airways gitu loh. Dulu tuh ini sempat ada omongan nanti Onil grad menjadi apa? Ada yang bilang menjadi agensi. Ada yang bilang jadi LPK. Semuanya dimasukin. Berarti ntar sekarang Maskapai penerbangan maskapai penerbangan. atau Metro TV. Metro TV. Jadi saluran TV. Kalau misalkan kalian ada kenal sama pernah tahu CSV, nah CSV itu dulu juga brandingan kita buat ini kedap clothing. Jadi kita mau bikin clothing line habis ini. Habis ini nantikan Mercedes baru. Oh iya, aduh seru nih kayaknya gitu. Kapan nih merchandise-nya Min? Di spill. Kalau Naomi gimana?
Ya setuju sih. Di dalam dia. Masalahnya kangen banget ya Bang. Nggak, tapi nggak, serius maksudnya kalau aku kan juga udah lihat logo-logo sebelumnya. Dari ya kalau dari aku sendiri juga menurutku sih apa ya, lebih kalau dari aku sendiri sih lebih bagus juga. Terus juga kan aku nggak tahu kalau logo-logo sebelumnya kayak gimana ya, kan ini juga revisinya juga lumayan. Oh, belum tahu logo sebelumnya. Ini. Nggak, proses terbentuk logonya. Kalau sekarang Iya, kalau sekarang kan karena aku sekarang lagi pengurus, maksudnya kan Jadi tahu gitu. Terus maksudnya kayak revisinya kan juga lumayan banyak. Ya terus kayak Perjuangan untuk jadi logo gitu ya. ya gitulah, jadi pokoknya maksudku semoga ya emang sesuai sama yang Onility dan juga Onil suka sih gitu. ya. Setuju. Boleh. Oh, mungkin kedepannya bisa jadi ini apa organisasi penangkaran elang. Atau Bisa, ini bisa. tempat pelatihan dan penangkaran elang. Nah, bisa loh. Iya. Itu kan katanya Onil sendiri kan yang mau logonya kan. Ada Karena campur-campur ada Onil. permintaan. Permintaan Onil. Iya, permintaan Onil lah. Tapi Onil lagi suka elang kan. Enggak sih. Oh, mungkin Onil punya peliharaan elang itu enggak ya? Tapi nggak tahu kalau di rumah punya elang nggak ya? Kan nggak pernah Kita sampai kita sadari bapaknya Onil. Masuk dalam langsung. Punya apa enggak? Karena udah sejam lebih lah kita ngomongin soal Onility dan pengurus sebelum-sebelumnya. Nggak kerasa ya? Ih, nggak kerasa. Udah jam lebih. Asik ya. Kalau ngomong sama orang yang bikin nyaman tuh nggak kerasa gitu. Kalau ngomongin sesuatu yang kita seneng nggak kerasa. Emang minggu sebelumnya ini. Orang ini problematik banget ya. Enggak, ini Karena aku pembawa kayu bakar. Nggak, yang gue bingung nih anak di ending kenapa jadi rame tiba-tiba. Kan ini enggak karena kau mau selesai. Apa dia bahasa closing kali ya? Ya kebagian aja gitu. Screen time masuk bintangnya. Iya, Kita di mana? Masing. Oke guys, makasih banyak ya yang udah nonton. Masukin Pak. Masukin ya. Beneran. Itu masih. Tapi enggak, kan kalau bisa gitu ini udah kayak udah Review di bukan berisik yang masa dudung gitu. Enggak, please. Kalau enggak kan kalau podcast kan ini ada preview sebentar gitu loh. Jadi preview. Sampai jatuh. Enggak, please, nggak bisa. Bisa dituntut kok. Ya udah, boleh tapi muka dia dari awal akhir di blur. 3 detik Pakai suara itu, suara pura-pura gitu. namanya kalau yang terlalu tapi ternyata kan juga. Jadi ntar 3 detik pertama pas podcast itu Naomi gini. Tolong ya, editor. Jadi kan kita kan punya bumper. Nah, Iya. bumper terus Naomi. Terus setiap ada yang di-cut, si Naomi muncul. Iya, pakai cuplikan itu terus tit gitu. Iya, yang apa merah kuning hijau gitu kan. Nggak, tolong ya, jangan ya. Editor siapa sih? Hah? Bukan gue. Apa yang mistake kata dia? Oh iya. Nah, pokoknya kalau dimasukin aku cari. Iya. Makin diedit. Oke, karena sudah panjang sekali ngomongin sampai curhat. Iya. Dari awal masuk sampai sekarang. Tadi kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani Onil dari generasi 2, Dari generasi 3, 3, 4. Terima kasih. Terima kasih sudah Mendukung dan juga mendukung dan- berkontribusi banyak iya, terhadap podcast sama Onility. Oke, akhirnya kita akhirin saja. Silakan Nomi. Sekali lagi. Oke, makasih banyak semuanya. Jangan lupa follow IG @onility
_OFC. Dan juga Twitternya. Dan juga kalau ada yang jomblo ya. Asik lah. Itu berarti kanatan. Ini cegil Nathan ya, cegil cowok juga ternyata. Jadi Twitter, IG, X sama website. TikTok. Oh 5 tuh. Gitu. Coba websitenya apa? Korsyafa.com. Oke. Iya, padahal .web.id. .id. Orang itu punya pemerintahan. Kan habis dihack. Ternyata dia HTTPS 104.32. Kadang saksi. Film-film haram. Ayo Mi, lanjut nih. Pusing. Ini Ya, oke, terima kasih semuanya yang udah nonton ya. Jangan lupa follow sosmed Onility, IG, X, sama TikToknya Onility_FC. Sama jangan lupa cek website kita korsyafa.com. Oke, thank you, bye-bye. Sampai jumpa di Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Judulnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nil on air. Lu tag lu tadi tuh yang tadi. Iya, benar. Sampai lagi nih. Itu apa depannya apa? Depannya apa? Enggak tahu udah bikin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Di episode berikutnya. Episode berikutnya di podcast Nil on Air. Gini. Sampai jumpa di episode podcast Nil on Air selanjutnya. Terus Tag kamu tadi. habis itu muncul. Nah. Oke, sampai jumpa di episode Nil on Air selanjutnya. Onility, kami bersinergi bekerja sama. Ada. Kenapa ada itu? Itu yang bikin ininya. Real no fake. Ini berapa giga ini? Mati HP-mu. mati. Mati. Ya.